Halo semuanya, pada video kali ini gue akan membagikan skema box NTX SPL112 yang terinspirasi dari skema box SPL yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker legacy dengan tipe LG 12952MK1. Tanpa berlama-lama, sekarang kita ulas aja spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk ukuran lubang pada box atau ukuran dari basketnya, ini 276 mm, ukuran magnet 145 mm, ukuran dari magnet hingga gasket 127,3 mm, ketebalan gasket 12,5 mm, ukuran terluarnya 311 mm. Untuk respon frekuensi dan impedansinya kurang lebih seperti ini. Sekarang kita lanjut dengan spesifikasi teknisnya. Untuk diameter speaker, ini ukurannya 305 mm atau 12 inci. Nominal power handling 200 watt, program power 400 watt. Jika lu masih ragu dengan perbedaan antara nominal power handling dengan program power ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin di pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Untuk rentang frekuensi mulai dari 35 sampai 3000 Hz. Untuk sensitivitas pada 2,83 volt per 1 meter, ini 92 dB. Lalu ukuran voice coil-nya 49,5 mm. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Jadi untuk keamanan, karena ini sebagian besarnya akan dikonversi ke pengguna rumahan, maka parameter yang gua gunakan di sini ada pada parameter 4 ohmnya. Jadi langsung aja untuk Fs ini 35 Hz, DCR 2,9 ohm, KTS 0,97, Cache 1,14, KMS 6,53, MMS 102,8 gram, CMS 0,19 mm per Newton, BL 7,7 Tesla meter, fast 72,2 liter, efisiensi 0,28%, SD 514,7 cm persegi, XMAX 7,8 mm. Untuk jenis box speaker, jika kita mengambil patokan pada referensi ABP, ini tentu lebih direkomendasikan untuk digunakan pada box tanpa lubang angin. Karena untuk nilai ABP-nya, ini hanya 30,7. Dan ini tentu udah sesuai dengan peruntukannya, karena ini ditargetkan untuk audio mobil, di mana rata-rata ruang yang tersedia itu sangat terbatas. Jadi di sini gua mencoba bagaimana cara agar speaker ini bisa digunakan pada box yang menggunakan lubang angin. Cara mengetahui ABP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gua selipin di pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Jika dibanding dengan tipe LG 12382 yang udah pernah dibahas sebelumnya, parameter yang kita bahas kali ini sepertinya lebih menjanjikan. Dan mungkin transducer speaker ini juga bisa sedikit lebih mahal, tapi entahlah, gua juga nggak ngikutin harganya di pasaran. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 200 watt pada minimum impedansi 3 ohm. Rekomendasi titik potong bawahnya itu di 45 Hz
dan atasnya boleh menyesuaikan. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 118 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 45 Hz, frekuensi 35 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 41 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 200 Watt, pergerakan udara pada port puncaknya diperkirakan sekitar 8,9 meter per detik. Lalu untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, di sini port akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 22 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 15 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 510 mili, panjang ke belakang 650 mili, kemudian lebarnya 400 mili. Yang perlu diingat, ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk setiap portnya, ini menggunakan ukuran 40 mili. Lalu untuk sekat yang ini, yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 575 mili. Untuk pembagiannya, ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 115 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 430 mili. Untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan dua lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Lalu segitiga kecil ini bertujuan untuk aerodinamika. Lalu untuk tekukan ini ukurannya 117 mili dan ukurannya sama dengan tekukan yang ini. Tekukan ini dengan ukuran 57 mili dan ukurannya sama dengan tekukan yang ini. Terakhir, triplek yang ini hanya bertujuan untuk menambahkan estetika. Dan yang paling penting, triplek ini akan memberikan penguatan ekstra pada bagian depan box speakernya. Sementara untuk handle, jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk aerodinamika, jadi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhannya.
Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX SPL112 khususnya untuk transducer speaker Legacy dengan tipe LG 1292MK1. Jika nanti lo punya link review dan video cek soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lo yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya terhadap skema yang gua bagikan kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silahkan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.